worries less about survival. Jadi lebih tidak begitu khawatir terkait bagaimana dia bertahan hidup, and proves to be a more attractive mate, ya, dan terbukti menjadi seorang pasangan, ya, yang tentu jauh lebih atraktif, lebih menarik, ya. We are drawn to behavior, ya, that earns us respect. Kita seringkali terdorong, ya, tertarik kepada perilaku-perilaku that earns us respect, ya, yang membuat kita bisa mendapatkan respect, penghormatan, approval, persetujuan, admiration, and status, ya, pengaguman dan juga status. We want to be the one in the gym who can do muscle ups. Ya, kita ingin menjadi orang, ya, kita ingin menjadi orang yang berada pada pusat kebugaran. Kita ingin menjadi orang yang do muscle ups, yang memiliki otot-otot yang bagus di gym, or musician who can play the hardest chord, ya. Atau kita ingin menjadi si pemusik yang bisa memainkan kunci-kunci yang paling the hardest chord progression, ya. Kunci-kunci yang paling sulit, ya, memiliki kunci-kunci yang paling sulit sekalipun, or the parent with the most accomplished children, ya. Atau kita ingin menjadi orang tua dengan anak-anak yang memiliki pencapaian yang begitu banyak. Because these things separate us from the crowd. Kenapa? Karena hal-hal demikian membuat kita terpisah, ya, membuat kita berbeda dari kebanyakan orang. Oke, yang belum follow silakan di follow dulu, ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga, ya. Dibantu tap layarnya juga. Thank you Bang Munsir udah follow, ya. Next. Once you fit in, jadi ketika Anda dapat berbaur, we start looking for ways to stand out, ya. Kita akan mencari cara bagaimana kita bisa menonjol. Teman-teman yang belum follow di follow dulu, ya. Boleh bantu tap layar. Thank you Kak Gabriel for the likes, ya. Next, okay. This is one reason. Ini merupakan satu alasan. This is one reason we care so much about these habits, ya. Ini satu alasan kenapa kita terlalu peduli, ya, about the habits of highly effective people, ya. Kita terlalu mempedulikan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang highly effective, orang-orang yang paling efektif, ya. Yang belum follow silakan di follow, dibantu tap layarnya dulu, ya. Yuk. Di follow dan dibantu tap layarnya dulu. Jadi makin dingin, ya. Next. Because we desire success ourselves, ya. We try to copy, kita mencoba untuk meniru, ya, the behavior of successful people, perilaku dari orang-orang yang berhasil, perilaku dari orang-orang sukses. Because we desire success ourselves, karena kita sendiri juga menginginkan sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Teman-teman yang belum follow di follow dulu. Thank you Borjohan, ya, udah tap layar. Siapa, ya, thank you for the likes, ya. Teman-teman boleh bantu saya ke 1000 likes, ya. Kak ini aku, thank you for the likes. Yang belum follow di follow, ya. Yang belum follow silakan di follow. Next. We try to copy our behavior. Yeah. Many of our daily habits. Jadi banyak dari kebiasaan harian kita. Hello Kak Syafahisa, ya. How are you? Are imitation of people we admire, ya. Merupakan peniruan dari orang-orang yang kita kagumi. You replicate the marketing strategies. Anda meniru, mereplikasi, menduplikasi, ya, strategi pemasaran of the most successful firms in your industry, ya, dari perusahaan-perusahaan yang paling berhasil in your industry, di industri
di industri Anda ya, di bidang Anda. Thank you guys for the likes yo. Yang belum follow silakan di follow ya. If you haven't followed this account, then you may consider following me, okay? Thank you Kak Novan for the likes. Next kita lanjut. You make a recipe from your favorite baker ya. Jadi Anda membuat kue dengan resep yang berasal dari ini ya, tukang kue favorit Anda. Thank you Kak Catering Rumah Ibu Susi for the rose ya. Thank you so much. Next, you mimic the communication. Jadi Anda akan you borrow the storytelling strategy. Anda akan meminjam ya strategi menceritakan storytelling of your favorite writer ya, dari penulis favorit Anda. You mimic the communication style of your boss. Anda meniru ya cara berkomunikasi dari bos Anda ya. We imitate people we envy. Kita meniru orang-orang yang sebenarnya kita sebenarnya meniru orang-orang yang kita iri ya, tapi yang kita kagumi juga bisa boleh. Next, yang belum follow silakan di follow dulu ya. Oke, kita lanjut. Tetap mangkat. Yuk. High status people enjoy the approval. Jadi orang-orang yang memiliki ini ya, status tinggi itu enjoy the approval. Mereka begitu menikmati ya ketika mereka mendapat persetujuan, respect, penghormatan, and praise of others. Dan juga ketika mereka mendapatkan yang namanya ini ya, praise of others ya, dan ketika mereka mendapatkan pujian ya dari orang lain. And that means, dan hal ini berarti if a behavior can get approval, apabila suatu perilaku dapat menerima persetujuan, respect, hormat, and praise, pujian, we find it attractive. Kita akan merasa bahwa perilaku tersebut merupakan sesuatu yang menarik ya. Yo, teman-teman yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow boleh di follow. Dibantu tap layarnya juga ya. Dibantu tap layarnya juga. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian ya. Bisa share juga ke teman-teman kalian ya. Next, kita lanjut. Boleh bantu ke 3000 likes teman-teman ya. We are also motivated. Kita juga terdorong ya atau termotivasi to avoid behaviors, untuk menghindari perilaku-perilaku that would lower our status ya, yang akan menurunkan ya tingkat derajat status kita. We trim more hedges and mow our lawns. Oke, thank you very much guys. Yang belum follow di follow dulu ya. Ya, jadi kita memangkas ya pagar hidup kita and mow our lawns, dan juga memotong ya, motong rumput ya, pangkas rumput di depan rumah, because we don't want to be the slob of the neighborhood ya, karena kita tidak ingin menjadi si slob, si pemalas ya, si orang yang jorok ya, disebut sebagai orang yang jorok, pemalas of the neighborhood ya, di dalam lingkungan tetangga. When our mother comes to visit, ketika ibu kita datang berkunjung, we clean up the house. Kita membersihkan rumah kita. Because we don't want to be judged. Karena kita tidak ingin dihakimi ya. We are continually wondering. Kita secara terus-menerus ya bertanya-tanya ya. What will other things of me? Apa yang dipikirkan orang lain tentang saya? Hello Kak Danz ya. Thank you for a kiss ya. Yang belum follow boleh di follow dulu ya.
Yang belum follow boleh di follow dulu. Dibantu tap layarnya juga, oke? And altering our behavior based on the answer. Dan kita akan mengubah perilaku kita ya, based on the answer, berdasarkan jawaban tersebut. The Polgar sisters ya, jadi ini, jadi si Polgar ya, saudara-saudari Polgar ya, maksudnya Polgar kakak adik Polgar, the chess prodigies ya, yang merupakan chess prodigies, juara catur mentioned at the beginning of the chapter, yang disebutkan ya pada awal bab ini, are evidence of the powerful and lasting impact ya, merupakan bukti dari dampak social influences, dampak pengaruh sosial yang dahsyat dan bertahan lama, merupakan bukti dari dampak pengaruh sosial yang kuat dan bertahan lama can have on our behavior ya, yang dapat mempengaruhi ya perilaku kita. The sisters practice chess for many hours. Jadi kakak beradik tersebut berlatih catur selama berjam-jam setiap harinya, each day, and continue this remarkable effort for decades ya. Dan mereka terus melakukan upaya yang luar biasa ini for decades, selama bertahun-tahun. But these habits and behaviors, tapi kebiasaan-kebiasaan dan perilaku-perilaku seperti ini, teman-teman yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya. Dibantu tap layarnya. You and I never gonna be like this. But these habits and behavior, tapi kebiasaan dan juga perilaku seperti ini maintain their attractiveness ya. Maintain the attractiveness ya, mempertahankan daya tarik mereka. In part because they were valued ya. Jadi antara lain karena mereka dihargai by the culture, oleh budaya di mana mereka berada saat itu. From the praise of the parents, dari pujian-pujian yang diberikan kedua orang tua, to the achievement terhadap pencapaian yang mereka dapatkan, of different status markers ya, dari perbedaan penanda status yang penanda status yang berbeda, like becoming a grandmaster, seperti menjadi seorang grandmaster. They had many reasons to continue the effort ya. Mereka memiliki begitu banyak alasan untuk melanjutkan upaya mereka. Chapter summary ya. Berikut kita akan lihat ringkasan bab. The culture we live in determines which behavior are attractive to us ya. Jadi budaya di mana kita tinggal determines ya. Ini menentukan which behaviors are attractive to us ya. Mana perilaku-perilaku yang menarik bagi kita. Teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Yang belum follow, di follow dulu. Thank you Kak You and I ya. Dibantu tap layarnya juga yuk ya. Dibantu tap layarnya.
We tend to adopt habits. Kita cenderung untuk adopt ya. Kita cenderung untuk adopt. Kita cenderung untuk mengadopsi atau mengambil kebiasaan-kebiasaan that are praised, yang dipuji and approved, dan juga yang disetujui by our culture, oleh budaya di mana kita tinggal. Thank you Pak Bahtiar ya. Thank you Bang Bahtiar ya for the likes. You and I also thank you so much for the likes. Because we have a strong desire, karena kita memiliki suatu keinginan yang begitu kuat ya, to fit in and belong to the tribe, untuk menyesuaikan diri ke dalam kelompok dan juga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ya, boleh di-share-share juga ya, boleh di-share-share juga ya, live streamnya boleh kalian share juga ke teman-teman kalian ya. Boleh bantu saya ke 4.000 likes ya. Let's go. We tend to imitate the habit of 3 social groups ya. Kita cenderung meniru ya. Kita cenderung sekali meniru the habits of 3 social groups ya. Kebiasaan-kebiasaan dari 3 kelompok sosial berikut. The close, orang-orang yang akrab dengan kita, family and friends, teman dan juga keluarga. The many ya, kebanyakan orang ya, atau lebih tepatnya kelompok di mana kita tinggal. And the powerful, dan orang-orang yang berkuasa, those with status and prestige ya, orang-orang yang memiliki status dan juga orang-orang yang memiliki ini ya, kehormatan, prestise ya, kebanggaan, gengsi. Hari ini sampai jam 12 ya, hari ini sampai jam 12 ya. Soalnya aku hari ini untuk minggu ini aku live-nya hari ini terakhir ya teman-teman. Nanti besok sampai hari Senin depan lagi ya, baru aku live kembali. Berhubung aku mau keluar kota soalnya ya. Jadi besok harus keluar kota. Besok itu keluar kota sampai hari Senin ya. Sampai hari Minggu, hari Senin baru balik live lagi ya. Jadi hari ini ya udahlah, maksimalin aja ya. Kalau belum follow, di follow dulu ya. Belum follow, di follow dulu. One of the most effective things. Jadi salah satu hal-hal yang paling efektif. Kak Bahtiar, iya, I do have a regular schedule. I do a live stream every day at 9 p.m. waktu Indonesia Barat ya. I've been doing this for a few months. But today, for this week, I won't be able to do it on the regular basis because I have to go to another city. I have to go to out of the town, and yeah, it's for work. And it's a little bit impossible for me to do the live stream. So I would be paused for a bit. Okay, I'll be coming back. Nanti kembali lagi. I'll be coming back with the live stream next coming Monday. Okay, next coming Monday, and we'll continue with the regular schedule. We'll catch up with the regular schedule, right? One of the most effective things. Jadi, okay, noted. No worries. One of the most effective things. Jadi salah satu hal yang paling efektif you can do to build better habits, yang dapat Anda lakukan untuk membangun better habits ya, kebiasaan yang jauh lebih baik, is to join on a culture, yakni dengan cara Anda bergabung dengan sebuah kebudayaan ya, sebuah kelompok, where, yang mana kelompok tersebut adalah your desired behavior is the normal behavior ya. Perilaku yang Anda inginkan merupakan perilaku normal pada kelompok tersebut. 2, you already have something in common with the group ya. Yang kedua, you already have something in common. Anda sudah memiliki beberapa persamaan dengan kelompok tersebut. Boleh teman-teman bantu tap-tap layar ya. Help me do send me more likes. Do send me more likes. If you haven't followed, then consider following, okay? Yang belum follow, di follow dulu ya. If you haven't followed, then you may consider following. Thank you so much, Kak. You and I. You've been sending me thousands of likes. That's amazing.
The normal behavior of the tribe. Jadi perilaku normal dari kelompok ya di mana kita berada, often overpowers ya, seringkali dia akan mengalahkan the desired behavior, perilaku yang kita inginkan, the desired behavior of the individual ya, perilaku yang diinginkan oleh si individu. Tumben gak ngantuk malam ini. Ya, malam ini soalnya begitulah ya. I don't know. I'm feeling great, so we just continue, okay, until 12. Most days, jadi kerap kali ya, seringkali we'd rather be wrong. Kita cenderung lebih suka menjadi orang yang salah with the crowd, tetapi berada bersama-sama dengan tapi menjadi salah ya, sama-sama dengan kebanyakan orang, then be right by ourselves ya, dibanding kita menjadi orang benar sendirian. Okay, so that sounds great. Okay. Your name is Tokoshu. Are you a student? Are you a student? Masih sekolah ya, masih SMA, SMP ya. If a behavior can get us approval, apabila sebuah perilaku bisa membuat kita mendapatkan persetujuan, respect, penghormatan dan juga praise, pujian dari orang lain, we find it attractive. Kita akan merasa bahwa perilaku tersebut menarik ya. Next kita lanjut ya. Oh, I'm working. I see. What kind of field are you working at? In economy, in marketing, architecture, or education, or what? Okay, thank you, Aquarius, for following. If you haven't followed me, then you won't. I am working at the sea. I see. Yeah, I see that you're working at the sea. Yeah. Okay, well, yeah, best of luck for your work, okay? How to find and fix the causes. Thank you, Kak Gabriel, for the likes. Yo, teman-teman boleh bantu saya, help me to go to 7,000 likes, right? Help me to go to 7,000 likes. How to find and fix, ya. Jadi bagaimana kita menemukan ya, and fix the causes. Dan juga kita memperbaiki penyebab dari your bad habits, kebiasaan buruk yang Anda miliki. If you haven't followed, then guys, consider following it, right? Kalau belum follow, langsung di follow ya. Okay. Next. In late 2012 ya, jadi di akhir tahun 2012, I was sitting in an old apartment. Saya sedang duduk di sebuah apartemen lama saya, just a few blocks from Istanbul most famous street. Ya, yang letaknya hanya beberapa blok ya dari Istanbul most famous street, dari kota dari jalan yang paling terkenal di Istanbul, Istiklal Caddesi. Kak Cepi udah follow belum? Kalau komen kalian gak kebaca. Hello Kak Feni, welcome back. By the way, hari ini okay. Nanti aku coba ini ya. Aku coba download terus aku taruh ke YouTube ya. By the way, untuk minggu ini hari terakhir aku live stream ya. Nanti kita lanjut lagi Senin depan karena aku mau keluar kota. I would have to go to another place.
Okay, so I won't be able to doing this. I won't be seeing you on Thursday. Thursday. Yeah, I won't be seeing you on Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, but on Monday, next coming Monday, I'll see you again. Okay, what's the title? It's Atomic Habit. It's Atomic Habit. Thank you, Kak Kara, and everyone for your likes. If you haven't followed, then you may consider following. Okay. I was in the middle of a 4-day trip ya. Saya sedang berada dalam ini ya. Saya sedang berada pada ini. Saya sedang berada dalam sebuah perjalanan yang berdurasi 4 hari to Turkey ya, ke Turki. And my guide Mike dan ini ya. Pemandu saya bernama Mike was relaxing in a worn out armchair a feet away ya. Dia sedang bersantai ya di sebuah kursi ya, di sebuah kursi tamu yang kusam yang jaraknya tak begitu jauh dari saya. Mike wasn't really a guide ya. Jadi Mike sebenarnya bukanlah sungguh-sungguh seorang pemandu ya. He was just a guy from Maine. Dia seorang pria berasal dari Maine, California ya ini, who had been living in Turkey for 5 years. Yang sudah tinggal di Turki selama 5 tahun. But he offered to show me around. Tapi dia menawarkan ya, dia memberi penawaran kepada saya untuk membantu saya untuk mengantar saya berkeliling ya, show me around ya, berkeliling. While I was visiting the country ya, ketika saya mengunjungi negara itu, and I took him up on it ya, dan saya pun menyetujui hal tersebut. On this particular night, jadi pada malam itu ya, pada malam khusus tersebut, I have been invited to dinner. Saya mendapat undangan untuk makan malam with him and a handful of Turkish friends ya, bersama dia si Mike dan juga ada beberapa teman-teman orang Turki. Teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Dibantu tap layarnya ya, di tap layarnya ya. Let's continue. There were 7 of us. Jadi pada makan malam itu kami ada bertujuh ya. And I was the only one who hadn't, and I was the only one who hadn't ya. At some point smoke ya. Dan saya merupakan satu-satunya orang ya yang belum merokok. At least 1 pack of cigarette per day ya, setidaknya 1 bungkus rokok sehari. I asked one of the Turkish how he got started ya. Saya bertanya kepada salah seorang teman dari Turki, how he got started. Bagaimana dia memulai perjalanan kisahnya, bagaimana dia memulai perjalanan merokoknya ya. Memulai pengalaman merokoknya. Oke, yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow boleh follow dulu. And next, friends, he said. Teman-teman, kata dia ya. It's always start with your friends. Ya, selalu saja berawal dari teman-teman Anda. One friend smokes, then you try it. Ada seorang teman yang merokok, maka Anda juga akan mencoba merokok. What was truly fascinating was, jadi yang begitu menakjubkan ya bagi saya adalah that half of the people in the room, bahwa setengah dari orang-orang yang ada di ruangan tersebut had managed to quit smoking ya. Mereka berhasil untuk berhenti merokok. Mike had been smoke free, jadi si Mike dia sudah berhenti merokok
For a few years at that point, ya. Selama kurang lebih beberapa tahun di waktu itu, ya. And he swore up and down that he broke the habit because, ya. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. Boleh bantu tap-tap layar ke 7000 ya. And that he broke the habits and he swore up and down, ya. Dan dia bersumpah, ya, that he broke the habits of the yang dia bersumpah, swore up and down, dia bersumpah untuk broke the habit, ya, menghentikan, ya, kebiasaan merokok, because of the book called I See Your Style. I See Your Style. Yes, it is the Atomic Habit. Udah pernah baca ya bukunya kakak ya? Have you read the book? Of a book called, karena dia membaca sebuah buku yang berjudul Alan Carr's Easy Way to Stop Smoking, ya. Alan Carr's cara termudah Alan Carr to stop smoking, untuk berhenti merokok. Not yet. Oh, then how do you know this is the Atomic Habit? Kok bisa tahu? Yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yuk, yang belum follow kita follow dulu. Dibantu tape-tape layar ya guys. Yuk, bantu tape-tape layar dulu. Next. It frees you from the mental burden of smoking, ya. Jadi buku yang dia baca itu membebaskan Anda dari beban mental saat merokok. I like this room. Thank you Kak Afliana, ya. Thank you so much. He said, katanya, it tells you stop lying to yourself. Jadi di buku itu mengatakan bahwa berhenti membohongi diri sendiri. Cause you have shown the cover before. Oh, you've been here for a while. I see. Yeah, I'm sorry. Sometimes I kind of forget. Because it's a lot of people here, right? Stop lying to yourself, ya. Jadi berhenti. Jadi berhenti berbohong pada diri sendiri. You know you don't actually want to smoke. Jadi sebenarnya kamu tahu kamu sebenarnya tidak menginginkan untuk merokok. You know you don't really enjoy it. Kamu tahu bahwa kamu sebenarnya tidak menikmati yang namanya merokok. It helps you feel like you are not the victim anymore. Rokok sebenarnya hanya membantu Anda untuk merasa bahwa you are not the victim anymore. Anda bukanlah seorang korban lagi. You start to realize that you don't need to smoke. Anda mulai menyadari bahwa you don't need to smoke. Anda sebenarnya tidak perlu untuk merokok. Oke, teman-teman yang belum follow, di follow dulu ya. If you haven't follow, then please consider following. And do send me some likes, right? Next, I had never tried a cigarette. Saya sendiri tidak pernah mencoba sebatang rokok pun, ya. Thank you Kak Catering Rumah Ibu Susi for your finger hearts. But I took a look at the book afterward out of curiosity. Tetapi I took a look at the book. Tapi saya kemudian mencari buku tersebut, ya. Setelah hal tersebut, out of curiosity, ya, karena saya penasaran. Thank you Kak Strawberry, ya. So the finger heart.
Yuk, teman-teman boleh bantu tap-tap layar ya. Help me to go to 7,000 likes. The author employs an interesting strategy. Ya, jadi si penulis buku dia menggunakannya an interesting strategy, sebuah strategi yang menarik to help smoker eliminate the cravings ya. Untuk membantu para perokok ya, eliminate the craving ya. Menghilangkan ketagihan atau gairah mereka untuk merokok. He systematically reframes each cue ya. Jadi secara sistematis dia ini ya reframe, membingkai ulang. Nggak bisa bahasa Inggris. Halo Kak Kifli, kalau begitu kita belajar sama-sama ya, pelan-pelan. Associated with smoking, yang dihubungkan dengan merokok, and give it a new meaning, dan memberikan petunjuk-petunjuk tersebut sebuah makna yang baru. Ya, teman-teman yang belum follow boleh di-follow dulu ya. Yang belum follow boleh di-follow dulu. Dibantu tap-tap layarnya juga ya. Yuk. Kak meledak. Oh, I have already followed your account, sir. Oke, siap. Thank you very much. He said things like, jadi dia mengatakan hal-hal seperti you think you're quitting smoking ya. Jadi Anda pikir Anda berhenti. I'm smoking while I am learning English. Wah. Balik lagi itu pilihan malah ya. Aduh. You think you're quitting smoking ya. Jadi Anda pikir Anda berhenti merokok. But you're not quitting anything because cigarettes do nothing for you. Tetapi sebenarnya Anda tidak sedang berhenti dari apapun itu. Because, kenapa? Cigarettes do not do anything for you. Cigarettes do nothing for you, ya. Karena rokok tidak melakukan apapun bagi Anda. You think smoking is something you need, ya. Anda pikir merokok merupakan sesuatu yang Anda perlukan, ya. To do, to be social, ya. Merupakan sesuatu yang perlu Anda lakukan supaya Anda bisa diterima di sosial Anda, dalam pergaulan Anda. But it is not, tetapi tidak demikian. You can be social without smoking at all. Anda masih tetap bisa bergaul tanpa harus merokok sama sekali. You think smoking is about relieving stress. Anda berpikir merokok itu membantu Anda mengurangi tekanan, stres. But it is not. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Smoking does not relieve your nerves, ya. Merokok sama sekali tidak ya menenangkan saraf Anda. Sebaliknya, merokok menghancurkan syaraf-syaraf Anda. Over and over, ya. Jadi berulang-ulang kali he repeat these phrases. Mike mengulangi frasa-frasa ini. And others like that, dan juga frasa-frasa yang persis kurang lebih seperti frasa ini ya, yang tiga tadi. Get it clearly into your mind ya, jadi perjelas ke dalam pikiran Anda. He says, dia katakan, you're losing nothing and you're making marvelous positive gains ya. Jadi ketika Anda berhenti merokok, you're losing nothing, Anda tidak kehilangan apapun juga. And you're making marvelous positive gains ya. Dan Anda sedang menciptakan sebuah keuntungan positif yang begitu luar biasa ya, sebuah keuntungan positif yang begitu luar biasa ketika Anda berhenti merokok. Not only in health, tidak hanya dalam kesehatan Anda, dalam energi Anda, and money, dan juga dalam hal keuangan Anda, but also in confidence. Tetapi hal ini juga berdampak pada kepercayaan diri Anda, self-respect, bagaimana Anda menghargai diri sendiri, freedom, kebebasan, and most important of all, dan yang paling penting dari semuanya itu, in the length and the quality of your future life, ya, adalah Anda memiliki
dan yang paling penting di atas semuanya itu adalah dampak pada lamanya hidup ya, dan juga kualitas hidup yang Anda akan jalani di masa depan. Atomic Habits in English version. Yes, Bang Erdi ya. Sudah pernah baca bukunya yang Indo? Kita lanjut dulu ya. Yang belum follow di follow dulu yuk ya. Dibantu tap layar ya. Kita lanjut lagi. By the time you get to the end of the book, jadi ketika Anda tiba di akhir buku tersebut, smoking seems like the most ridiculous thing in the world to do. Ya, merokok akan nampak menjadi suatu hal yang paling konyol ya, yang Anda lakukan di dunia ini. Aku ngikutin biar ngantuk dan sekalian belajar Inggris. Malah nggak bisa tidur. Ya. Kalau lihat handphone terus memang pasti agak sulit tidur ya, Kak Ani ya. Kalau mau handphone layarnya dibalik ya, tapi layarnya dibalik. Jadi nggak lihat layar, boleh dengar tapi jangan lihat layar ya. And if you no longer expect smoking to bring you any benefit, dan apabila Anda tidak lagi berharap bahwa smoking to bring you any benefit, merokok akan membawa ya. Merokok akan memberikan Anda keuntungan tertentu, you have no reason to smoke. Maka Anda tidak akan memiliki alasan untuk merokok lagi. It is an inversion. Ini merupakan suatu kebalikan of the second law of behavior change ya. Dari hukum atau kaidah kedua dari hukum perubahan perilaku. Make it unattractive ya. Jadikan kebiasaan tersebut unattractive, tidak menarik. Thank you Kak DVA Melt ya. Okay. Sekarang I know this idea might sound overly simplistic ya. Sekarang saya tahu gagasan ini mungkin kedengaran terlalu sederhana ya. Teman-teman yang belum follow di follow dulu ya. But stick with me for a minute ya. Tapi tetaplah bersama dengan saya untuk beberapa saat ke depan. Saya nggak loncat-loncat ya. Saya loncat ya. Kak Ani, masa? Oh, ya. Loncat. Thank you Kak Catherine for the. Thank you. Sepertinya udah ngantuk ya. Just change your mind and you can quit smoking ya. Jadi ubah saja pikiran Anda and you can quit smoking, dan Anda dapat berhenti merokok. But stick with me for a minute. Tetapi tetap bersama saya ya untuk beberapa saat ke depan. Where cravings come from ya. Bukunya apa Kak Kacang Panjang? Bukunya Atomic Habits ya, Atomic Habits. Nanti jam 12 lah ya kita selesai ya. Where craving come from ya. Jadi dari mana asal craving ya, ketagihan itu, gairah atau nafsu ya. Every behavior has a surface level craving ya. Every behavior, jadi setiap perilaku memiliki surface level craving ya. Memiliki sebuah
gairah ya, yang berada pada tingkatan surface permukaan, and a deeper dan bahkan pada tingkatan yang lebih dalam underlying motive ya. And a deeper underlying motive ya, dan sebuah motif yang lebih dalam. I often have a craving that goes something like this. Saya seringkali memiliki sebuah gairah yang kira-kira ya kurang lebih seperti berikut. I want to eat tacos. Saya ingin memakan taco ya. If you were to ask why I want to eat tacos, jika Anda bertanya kepada saya kenapa saya mau makan taco, I wouldn't say. Saya tidak akan mengatakan because I need food to survive. Karena saya perlu makan untuk bertahan hidup. But the truth is, tapi kenyataannya adalah somewhere deep down ya, kenyataannya adalah sesuatu yang jauh lebih dalam lagi. I am motivated to eat tacos because saya terdorong untuk memakan tacos karena I have to eat to survive. Ya, saya harus makan supaya bisa bertahan hidup. The underlying motive is to obtain food. Jadi motif yang lebih mendasar ya, lebih mendalam, yakni to obtain food and water, yakni untuk mendapatkan air, makanan dan air, even if my specific craving is for taco ya. Bahkan apabila gairah saya yang khusus even if ya, bahkan jika my specific craving is for taco ya, bahkan jika ini ya, gairah keinginan saya saat itu adalah untuk menyantap taco. Still how many pages to translate so my eyes won't get too bad. Still how pages translate to my eyes won't get too bad. I'm not sure, but we will finish this maybe 1 or 2 pages. I'm not sure, but we will surely finish the live stream at 12. Okay, about let's say let's say 15 to 20 more minutes. Okay, no, taco is something else. Takoyaki itu dari Jepang ya. Kalau taco itu dari Meksiko. Oke, teman-teman yang belum follow di follow ya. Ya, yang belum follow boleh di follow. Dibantu di tab layar ya. Dibantu di tab layarnya ya. Kita lanjut. Some of our underlying motives include. Jadi beberapa dari motif dorongan-dorongan mendasar yang kita miliki antara lain conserve energy ya. Itu kita ingin menghemat energi. Obtain food and water, mendapatkan makanan dan air. Find love and reproduce, mendapatkan cinta dan juga untuk bereproduksi. Oke, yang belum follow boleh follow ya. Connect and bond with others ya, jadi saling berhubungan ya dan bond ya, mengikatkan diri ya dengan orang lain. Win social acceptance and approval, memenangkan pengakuan, persetujuan dan juga penerimaan dari ya masyarakat. Reduce uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Achieve status and prestige ya, dan untuk mencapai status dan juga gengsi, prestise. Teman-teman boleh bantu ke 7.000 likes ya. Help me to go to Tachula. Is it? I don't know. Oh, 知道了. Ayo. A craving is just specific manifestation. Jadi sebuah gairah merupakan sebuah manifestasi tertentu ya, of a deeper underlying motive ya, dari
sebuah motif ya yang lebih mendalam ya, lebih dalam. Your brain did not evolve ya. Jadi your brain did not evolve. Jadi otak Anda ini tidak berkembang with a desire to smoke cigarettes ya, dengan keinginan untuk merokok, or to check Instagram, atau untuk memeriksa Instagram Anda, or to play video games, atau untuk bermain video games ya. At a deep level, jadi pada tingkatan yang dalam, you simply want to reduce uncertainty. Anda semata-mata hanya ingin mengurangi uncertainty, ketidakpastian, and relieve anxiety ya, dan juga mengurangi yang namanya kecemasan. To win social acceptance, untuk mendapatkan ya, memenangkan persetujuan dan juga penerimaan dari masyarakat di mana Anda berada, and to achieve status ya, dan juga untuk mendapatkan status ya. Look at Nearly. Thank you guys for the likes ya. Thank you so much. Yang belum follow yuk di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Kak 140, thank you. Look at nearly any product. Look at nearly any product ya. Jadi lihatlah pada hampir setiap produk apapun itu ya. That is habit forming, yang berpotensi menciptakan suatu kebiasaan. And you see, dan Anda akan mendapati bahwa that it does not create a new motivation. Bahwa sebenarnya hal ini tidak menciptakan sebuah motivasi yang baru, but rather latches into the underlying motive of human nature ya. Tetapi sekedar latches onto ya, sekedar memanfaatkan motif-motif mendalam ya yang dimiliki oleh manusia. Misalkan, for example, find love and reproduce ya. Untuk mendapatkan cinta dan juga untuk bereproduksi, manusia akan using Tinder, memakai Tinder, aplikasi Tinder ya. Connect and bond with others. Kebutuhan untuk berhubungan dan juga mengikatkan diri dengan orang lain. Browsing Facebook, orang akan membuka Facebook ya. Win social acceptance and approval, memenangkan penerimaan ya dan juga pengakuan dari dalam pergaulan Anda posting, Anda akan mengunggah di Instagram ya. Oke, yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Dibantu tap layar ya. Reduce uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Anda akan searching on Google, mencari di Google ya. Achieve status and prestige, untuk mencapai status tertentu dan juga prestise tertentu, Anda akan bermain playing video games. Thank you Kak Caca. Bang Bima juga thank you buat the likes ya. Thank you Kak Gabriel also for the likes. Yang belum follow silakan di follow ya. Yang belum follow di follow dulu ya.
Okay, thank you Bang Bima for the rose ya. Thank you so much. Kita lanjut. Your habits are modern day solutions to ancient desires. Jadi kebiasaan-kebiasaan Anda merupakan solusi modern day, masa kini, to ancient desire ya, terhadap ini ya, keinginan-keinginan masa lalu yang kuno ya, hasrat-hasrat kuno. New version of old vices ya. Jadi versi baru dari old vices, kesalahan moral yang lama ya. The underlying motive behind human behavior remain the same ya. Sementara motif mendasar dibalik ya perilaku manusia remain the same, tetaplah sama ya. The specific habits we perform, kebiasaan-kebiasaan spesifik khusus yang kita lakukan differ based on the period of a history ya. Berbeda ya berdasarkan periode suatu sejarah. Here is the powerful part. Ya, berikut merupakan sebuah bagian yang paling yang dahsyat ya. There are many different ways. Jadi ada begitu banyak cara yang berbeda-beda to address the same underlying motive ya. Untuk mengatasi motif mendasar yang sama ya. Sebuah motif mendasar yang sama. Titik. One person. Jadi seseorang mungkin learn to reduce stress by smoking a cigarette ya. Seseorang mungkin belajar to reduce stress, belajar untuk mengurangi tekanan ya, by smoking a cigarette, dengan cara merokok ya. Merokok sebatang rokok. Another person learns to ease their anxiety. Sementara ada orang lain yang berupaya untuk meringankannya, the anxiety, kecemasan mereka, by going for a run, dengan cara pergi untuk lari ya. Your current habits are not necessarily the best way. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang Anda miliki saat ini are not necessarily ya, tidak selalu merupakan the best way ya. Cara terbaik to solve the problems you face. Cara yang terbaik to solve the problems you face, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Anda hadapi. They are just the methods you learn to use. Mereka, kebiasaan-kebiasaan Anda ya, are just the methods, hanyalah metode-metode you learn to use yang Anda pelajari untuk Anda pakai, yang Anda pelajari untuk dipakai. Once you associate a solution with a problem, jadi ketika Anda menghubungkan sebuah solusi dengan suatu masalah you need to solve, yang perlu Anda selesaikan, you keep coming back ya, maka Anda akan kembali ya, terus kembali kepada hal itu. Habits are all about association. Jadi semua kebiasaan itu berkaitan dengan asosiasi ya. Kita menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. This association determine, jadi hubungan-hubungan ini menentukan whether we predict a habit to be worth repeating or not ya. Apakah kita memprediksikan ya sebuah habit, suatu kebiasaan itu to be worth repeating or not ya. Suatu kebiasaan menjadi layak untuk diulangi ataupun tidak. As we cover in our discussion of the first law, seperti yang sudah kita bahas ya dalam diskusi kita terkait the first law, hukum yang pertama, your brain is continually absorbing information. Jadi otak Anda secara terus-menerus menyerap informasi and noticing cues in the environment ya. Dan dia memperhatikan ya cues, petunjuk-petunjuk yang ada di lingkungan Anda.
Every time you perceive a cue, jadi setiap kali ketika Anda melihat, Anda menemukan sebuah petunjuk, Oke, thank you ya Kak Yu sama Kak Der ya sudah share ya. Your brain runs a simulation. Jadi otak Anda itu akan menjalankan suatu simulasi and makes a prediction. Kemudian dia akan membuat suatu ramalan about what to do in the next moment ya, terkait apa yang harus dilakukan pada kesempatan berikutnya. Q, you notice that stove is hot ya. Jadi contohnya petunjuknya Anda perhatikan bahwa kompornya panas ya. Prediction, maka prediksi yang bisa Anda buat adalah if I touch I'll get burned. Jika saya menyentuh kompor tersebut, saya akan mengalami luka bakar. So I should avoid touching it. Jadi saya harus menghindari ya untuk menyentuhnya. Berikut Q, petunjuk. You see that the traffic light turn green. You see, Anda melihat traffic light, lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Oke, teman-teman, kita habiskan ini aja ya. Kita habiskan halaman ini, habis itu sudah ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Next. Q, you see the traffic. Oke, udah ya. Prediksinya adalah mulai lagi kapan? Aku setiap hari jam 9 Kak James Bond ya. Cuman kebetulan Rabu besok sampai hari Minggu aku lagi keluar kota, jadi nggak bisa nge-live ya. Nanti lanjut lagi hari Senin ya. Tapi kalau nggak kemana-mana setiap hari biasa aku live ya jam 9 malam. Wah, udah kind of very sleepy. Let's just keep malam ya, benar malam ya. Cuman besok sampai hari Senin sampai hari Minggu nggak ada ya. Besok sampai Minggu tidak ada ya. Oke, sama-sama ya. Di follow ya biar ini dapat notifikasi ya. If I step on the gas, apabila saya saya menginjak pedal gas, I'll make it safely through the intersection ya. Saya bisa melewati perempatan dengan aman and get closer to my destination, dan akan semakin dekat dengan tujuan saya. So I should step on the gas. Jadi saya harus menginjak pedal gas ya. You see a cue. Anda melihat sebuah petunjuk. Categorize it based on past experience ya. Mengelompokkannya berdasarkan pengalaman masa lalu and determine the appropriate response ya. Oke, Kak. Bukan Tasya. No. Kak Felicia. No. I kind of forget your name. I'm very sorry. It's okay, I'm trying to find your comments. Kak Feni, yes. Okay, Kak Feni, sure. Good night. See you next week, okay? See you next week. You see, a cue categorize it based on the past experience ya. Ketika Anda melihat sebuah petunjuk, Anda mengelompokkannya berdasarkan pengalaman masa lalu and determine the appropriate response. Kemudian Anda menentukan ya, respon yang pantas Anda berikan. This all happens in an instant ya. Semua ini terjadi dalam waktu sekejap.
but it plays a crucial role. Tapi hal ini memainkan peran yang begitu penting ya. In your habit, dalam kebiasaan-kebiasaan Anda, because every action is preceded by a prediction. Kenapa? Karena setiap tindakan itu selalu diawali dengan sebuah prediksi ya. Life feels reactive, but it's actually predictive ya. Jadi kehidupan kita mungkin terasa seperti sesuatu yang ini ya, reaktif. But it's actually predictive. Ya, tapi sebenarnya kehidupan kita itu lebih bersifat prediktif ya. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Sampai sini dulu ya. 2-3 ya hari ini. Yang belum follow di follow dulu, dibantu tap layarnya ya. Di follow dibantu tap layar. Thank you very much everybody. I see you again. Saya baru bisa balik live lagi nanti minggu depan ya. Karena mau pergi luar kota ya. Bye bye and have a good night ya. See you.